Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran kini mengaku kesulitan untuk merujuk pasien gejala berat ke rumah sakit rujukan lain di Jakarta. Hal ini dikarenakan ketersediaan ruangan perawatan intensif penuh di seluruh rumah sakit rujukan. Hari ini total terdapat 3.928 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sehingga okupansi keterisian tower Wisma Atlet telah mencapai 65,53%. Pihak Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran mengaku ketersediaan ruangan ICU di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sudah penuh dengan pasien bergejala. Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran kini hanya bisa menunggu laporan adanya ketersediaan ruangan intensive care unit di rumah sakit rujukan lain. Saat ini, pihak Rumah Sakit Wisma Atlet hanya menerima pasien bergejala. Kita ke rekan kami di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, ada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi. Agi, ada berapa pasien gejala berat yang rencananya akan dipindahkan ke rumah sakit rujukan, dan sambil menunggu ketersediaan ruangan di rumah sakit rujukan, mereka yang bergejala berat saat ini dirawat di mana, Agi? Ya, kalau berdasarkan keterangan yang kami dapatkan melalui sambungan telepon dari Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kolonel Stefanus Doni, ini mengatakan sekitar ada 84 pasien dari gejala sedang yang akan menuju ke gejala berat. Yang seharusnya ini, 84 pasien ini harus dipindahkan ke rumah sakit rujukan. Jumlah ini berdasarkan dari kapasitas yang tersedia, ruangan ICU dan juga HCU. Awalnya ICU yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini hanya ada 5, namun karena adanya lonjakan, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini meminta agar ada penambahan 34 ruang ICU, dan dari 39 ICU yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini semuanya penuh radi, sudah terisi oleh pasien dengan gejala sedang yang akan menuju ke gejala berat ataupun yang akan menuju ke gejala kritis. Hal ini mengapa dilakukan? Seharusnya dirujuk ke rumah sakit rujukan, tetapi karena memang melihat juga kondisi di rumah sakit rujukan, ICU-nya sudah penuh, sehingga Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini juga harus melakukan optimal mungkin untuk merawat para pasien dengan gejala sedang yang akan menuju ke kritis, sehingga dapat mempermudah memproses penyembuhan. Selain ICU yang 39 ini terisi penuh, juga ada ruangan HCU, High Care Unit, yang terdiri dari 45 HCU, dan 45 HCU juga terisi penuh, sehingga total ada 84 pasien yang seharusnya dirujuk ke rumah sakit darurat ke rumah sakit rujukan, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Lalu sebenarnya seperti apa sih pasien yang harus dirujuk ini? Kalau tadi berdasarkan keterangan dari Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini, jika terlihat adanya perubahan atau kondisi yang semakin parah, apalagi jika pasien ini memiliki komorbid atau penyakit bawaan yang memang membuat gejalanya semakin parah, sehingga harus dilakukan pemindahan ke rumah sakit rujukan yang memiliki ICU berstandar rumah sakit pada umumnya. Lalu juga bagi pasien yang memang memiliki treatment khusus, yaitu membutuhkan infus, sehingga harus dipindahkan juga ke rumah sakit rujukan. Tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, sehingga Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini mengoptimalkan alat-alat ICU yang ada untuk segera mungkin menolong para pasien, dan tidak mungkin juga para pasien dengan gejala berat ini yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini dibiarkan begitu saja. Dan perlu diketahui juga, Radi dan juga saudara, bahwa hari ini ada penambahan jumlah pasien yang cukup tinggi, bisa dikatakan adalah paling tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya pada saat awal 23 Maret 2020 dibangun, dan hari ini ada penambahan 1.116 pasien. Ini adalah tertinggi, biasanya perharinya 20 sampai dengan 30 pasien, namun hari ini ada 1.000 lebih pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Jika dilihat okupansi tower ini sebanyak 65,53%, itu artinya masih tersedia kurang lebih 2.066 sisa kamar isolasi mandiri untuk diisi oleh para pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Radi. Ya, Agi, lalu pihak Rumah Sakit Wisma Atlet mengatakan sedang menyiapkan 50 ruangan tambahan Intermediate Care Unit atau IMCU. Ini untuk penanganan pasien yang seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Ya, memang benar sekali, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini telah menyediakan atau menyiapkan 50 ruang tambahan, yaitu Intermediate Care Unit. Namun masih dalam proses persiapan. Tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada Kolonel Stefanus Doni bahwa 50 tempat tidur itu nantinya akan ditempatkan di Tower 7, masih dalam proses persiapan. Nanti siapa yang bisa masuk ke ruangan
intermediate ini adalah para pasien yang memang memiliki komorbid, kemudian juga memiliki pengawasan khusus bagi para perawat. Ini sama halnya dengan adanya ICU ataupun para pasien yang berada di ICU ataupun HCU. Mengapa diperlukan intermediate care unit ini? Karena memang melihat juga kondisi dari ICU, kemudian juga HCU yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini telah penuh, sehingga yang perlu diantisipasi oleh Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini adalah menambah ruang tambahan, yaitu intermediate care unit, sehingga diharapkan dapat segera mengobati para pasien dengan gejala sedang, tidak menuju ke gejala berat ataupun kritis. Hal inilah yang melakukan antisipasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Selain itu juga antisipasi lain sebenarnya telah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk mengantisipasi adanya lonjakan jumlah pasien. Salah satunya ialah dengan melakukan pelatihan kepada para tenaga kesehatan untuk melakukan perawatan di ICU. Seperti yang kita ketahui, Radi, bahwa sebenarnya pembangunan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini hanya akan merawat para pasien gejala ringan hingga sedang. Namun karena adanya lonjakan dan juga ruang ICU di rumah sakit rujukan telah penuh, ini harus dilakukan atau harus tersedianya sumber daya manusia ataupun tenaga kesehatan yang memang ahli dalam bidang yang dapat menangani para pasien dengan gejala berat hingga kritis. Hal inilah salah satu antisipasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Harapannya kita semua tentu lonjakan ini tidak terus-menerus terjadi dan juga pihak rumah sakit rujukan juga dapat menangani para pasien gejala berat hingga kritis, sehingga dapat ada ruangan khusus ataupun ketersediaan ruangan ICU yang dapat diisi oleh para pasien dengan gejala berat hingga kritis. Radi. Ya, harapannya juga kita bisa dengan bijak menyikapi hal ini. Ruangan intensif atau ruangan perawatan sudah penuh. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi kita juga harus bijaksana menyikapi pandemi yang belum berakhir. Terima kasih Agi Kurniasandi dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, dan sebelumnya ada Diana Valencia dari Rumah Sakit Paru di Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Terima kasih.